Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Psikologi Orang Dewasa yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Vincentia Rekatita, dan teman-teman saya, Ahmad Haikal, Dita Amanda Putri, dan Selvi Arta. Pada video ini, kami akan membahas tentang mobilitas sosial, penyesuaian peran seks, serta bahaya personal dan sosial. Langsung saja, kita bahas dari materi yang pertama, yaitu perubahan minat pribadi dan sosial yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Arta. Saya akan menjelaskan tentang mobilitas sosial, penyesuaian peran seks, dan bahayanya personal dan sosial. Pengertian dari mobilitas sosial. Gerakan sosial adalah perpindahan status sosial sekelompok orang atau individu ke status yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian penyesuaian seksual. Penyesuaian seksual menurut Borman dan Spanier 1978 adalah penyesuaian yang berhubungan dengan seksualitas dan penyesuaian paling intim yang dilakukan oleh seorang suami dan seorang istri dalam ikatan pernikahan. Penyesuaian seksual merupakan aspek paling penting dari komponen penyesuaian pernikahan. Jika ada penyesuaian pernikahan yang mengalami masalah dalam suatu pernikahan, kemungkinan besar ada kesulitan yang dialami dalam penyesuaian seksual pernikahan tersebut. Bahaya personal dan sosial pada masa dewasa. Kegagalan dalam menyesuaikan tugas-tugas perkembangan masa dewasa dini yang mengakibatkan kegagalan memenuhi harapan sosial dalam berbagai aspek perilaku mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial seseorang. Itulah penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan minat pribadi dan sosial. Pada dewasa dini, biasanya minat akan berubah dan sulit dipertahankan karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Alasan terjadinya perubahan minat pada orang dewasa dini lebih berhubungan dengan kesehatan, status ekonomi, perubahan pola kehidupan, nilai-nilai, status perkawinan, peran seks, menjadi orang tua, kesenangan, dan tekanan-tekanan lingkungan. Biasanya, minat-minat pribadi yang kuat pada fase remaja terbawa hingga masa dewasa dini. Namun, dengan bertambahnya tugas-tugas dan tanggung jawab di tempat kerja atau di rumah, minat egosentris juga akan berkurang dan memunculkan minat sosial. Bentuk-bentuk minat dewasa dini yaitu minat penampilan diri, pakaian, perhiasan, simbol status, uang, dan minat agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Amanda Putri dari kelas Bimbingan dan Konseling Palembang 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahaya personal dan sosial pada masa dewasa dini. Terdapat berbagai bahaya, baik bahaya yang bersifat personal maupun sosial yang terjadi pada masa dewasa dini. Penyebabnya terjadinya bahaya pada masa dewasa dini adalah ketidakkemampuan individu dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Berbagai bahaya personal maupun sosial yang terdapat pada masa dewasa dini yaitu: pertama, bahaya fisik. Bahaya fisik yang terjadi pada masa dewasa dini juga tidak jauh berbeda dengan bahaya fisik pada masa kanak-kanak atau remaja. Bahaya fisik tersebut diantaranya ialah
Pertama, cacat fisik, lalu kesehatan badan, dan penampilan yang kurang menarik. Akibat dari bahaya fisik ini adalah datangnya frustasi dan tidak percayaan diri. Selain itu, bahaya fisik ini pun dapat mempersulit seseorang dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial. Yang kedua, bahaya keagamaan. Dua hambatan keagamaan yang terjadi pada masa dewasa dini yaitu: pertama, penyesuaian diri pada suatu agama baru sebagai pengganti agama keluarga di masa kanak-kanak. Kedua, tekanan dari sanak saudara, suami atau istri untuk memeluk agama mereka dalam perkawinan campuran. Hambatan atau bahaya ini dapat mengganggu keadaan emosional individu pada masa dewasa dini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bahaya sosial. Dampak bahaya sosial. Saat ini media sosial telah tertanam dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga hampir tidak mungkin bagi orang untuk menganggap Anda serius jika tidak berada di media sosial apapun. Semua orang mempunyai media sosial, mulai dari muda, tua, kaya, miskin, dan lain-lain. Setiap orang, utamanya remaja, selalu sibuk ketika bersosialisasi secara online. Lantas apa? Memiliki dampak negatif. Dampak negatif media sosial. 1. Kecanduan. Berbagai kelompok berusaha mempelajari perilaku kompulsif terkait pengguna media sosial. Kecanduan media sosial adalah merupakan suatu gangguan rahasia dan akan menjadi jenis kecanduan internet. Dari Kus dan Mark Griffiths dari Nottingham Trent Universitas di Inggris telah menganalisis 43 studi sebelumnya tentang masalah ini, tepatnya pada tahun 2011, dan kemudian menyimpulkan bahwa kecanduan media sosial mungkin memerlukan perawatan profesional dan itu merupakan masalah kesehatan mental. 2. Berkurangnya rasa percaya diri. Sekarang media sosial dengan filter dan pencahayaan serta sudut cerdiknya berhasil mengambil alih perhatian utama. Situs media sosial membuat lebih dari separuh pengguna merasa tidak percaya diri. Menurut survei terhadap 1.500 orang oleh Disability Charity Scope, setengah dari orang berusia 18 hingga 34 tahun mengatakan bahwa media sosial membuat mereka merasa tidak percaya diri. Baiklah, saya sini akan menjelaskan materi tentang bahaya peranan seks. 1. Pengetahuan reproduksi rendah. Mengutip situs resmi Kementerian Kesehatan Republik RI, pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan kehamilan di usia dini masih sangat rendah. Berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia 2012, hanya 35,3% remaja wanita dan 31,2% remaja pria usia 15-19 tahun mengetahui bahwa wanita dapat hamil dengan satu kali berhubungan seksual. 2. Mengambil langkah pencegahan. Seperti dijelaskan sebelumnya, pengetahuan remaja mengenai reproduksi cenderung rendah. Berdasarkan fakta tersebut, remaja mungkin tidak terlalu paham langkah-langkah pencegahan kehamilan, misalnya dengan kontrasepsi. Walaupun paham, mereka akan lebih sulit menjalankan karena faktor sosial. Dengan demikian, sangat mungkin jika seks pranikah berujung kepada kehamilan. 3. Risiko tertular infeksi menular seksual. Tidak seperti pasangan menikah yang melakukan hubungan monogami, remaja yang sudah aktif secara seksual sangat mungkin berganti-ganti pasangan. Hal ini bukan berarti berhubungan dengan banyak pasangan dalam sekali waktu, namun memiliki banyak pasangan seksual karena putus lalu punya pacar baru. Banyaknya pasangan seksual berhubungan dengan risiko tertular infeksi menular seksual. Selain itu, belum tentu remaja melakukan seks secara aman seperti dengan menggunakan kondom setiap kali berhubungan. Kedua hal ini dapat meningkatkan risiko tertularnya IMS. 4.
Mengakhiri kehamilan secara tidak aman. Bagaimana jika kehamilan pranikah terlanjur terjadi? Remaja mungkin memilih untuk melakukan aborsi. Seringkali secara tidak aman menurut WHO. Ini diantara aborsi yang dilakukan oleh remaja berusia 15-19 tahun. Setiap tahunnya hampir 70% dilakukan secara tidak aman. 5. Komplikasi kehamilan. Kehamilan pada wanita berusia kurang dari 21 tahun sangat rentan mengalami komplikasi. Komplikasi bisa saja terjadi selama masa kehamilan maupun saat menjalani persalinan. Karena pada usia tersebut rahim dan organ reproduksi lainnya belum siap untuk menjadi tempat janin bertumbuh. Pada tingkat yang lebih parah, komplikasi ini dapat memicu kematian pada calon ibu muda tersebut. Di Indonesia, 48% kejadian kematian ibu disebabkan karena hamil usia yang terlalu muda. 6. Bayi berisiko lahir prematur. Tak hanya berakibat buruk pada ibu, kehamilan di usia remaja juga membahayakan bayi, yakni berisiko tinggi untuk lahir prematur. 7. Orang tua usia remaja. Tentunya masih ada masalah jangka panjang lainnya yang mungkin akan terjadi saat seorang harus menjadi ibu atau ayah di usia terlalu muda. Misalnya saja kemungkinan putus sekolah, sulit mendapat pekerjaan yang baik, kehilangan waktu bersenang-senang sebagai remaja, tanggung jawab mengurus anak, dan lain-lain. Demikianlah materi-materi yang telah kami jelaskan tadi. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.